Kan? Dan hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan kita, Dr. Cahyo Sasmito SHMSI, para dosen dan pengelola Sekolah Pascasarjana yang pada hari ini masing-masing ada hadir ya, ada Dr. Budi Santoso selaku KPS MEP, kemudian Dr. Risna Ningsih selaku KPS MAP, dan saya sendiri perkenalkan Wulan Puji Lestari yang sekarang menjadi host dan KPS Magister Manajemen. Kemudian serta seluruh mahasiswa Pascasarjana Unitri yang kami cintai dan banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi batas masa studi dan kelulusan tepat waktu Sekolah Pascasarjana Universitas Tribuana Tunggadewi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada hari ini kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam meningkatkan mutu akademik, kedisiplinan studi, serta mendorong mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh mahasiswa memperoleh pemahaman yang jelas mengenai aturan akademik, batas waktu penyelesaian studi, serta strategi agar dapat lulus tepat waktu. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana informasi, motivasi, sekaligus evaluasi bersama demi terwujudnya lulusan pascasarjana Unitri yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Nah, sebelum memasuki pada inti acara kita pagi ini, saya akan membacakan resum pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, batas masa studi mahasiswa. Kemudian ada SP1 atau surat peringatan pertama. Kemudian SP2 surat peringatan kedua. Permasalahan mahasiswa. Kemudian yang terakhir kita akan berikan solusi apa yang ada pada permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Cahyo Sasmito SHMSI selaku perwakilan dari Pasca untuk memberikan materi tentang sosialisasi kelulusan tepat waktu. Untuk Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Wulan Puji Lestari ya, KPS MM ya. Sebelum kita mulai atau saya mulai, mohon izin ya menyampaikan sebagaimana tadi sempat disinggung oleh Bu Wulan ya, bahwa karena suatu hal budaya kan ada acara di UB, jadi belum bisa menemani mahasiswa S2 baik di prodi MM, MAP maupun MEP. Nah, perlu saya perkenalkan sekali lagi ya terkait dengan susunan organisasi di Sekolah Pasca Sarjana yang terbaru ya, yaitu sejak 1 Desember 2025. Jadi Dekan Dr. Eri Yusnita Arfianti SPM P, kemudian Wakil Dekan saya Sasmito Dr. SH MSI, terus kemudian KPSMM Dr. Wulan Puji Lestari, KPSMAP Dr. Risna Ningsih, dan KPS MEP Dr. Budi Santoso, serta GJM Pak Irawan STMT ya. Jadi kemudian dibantu oleh admin Pak Martinus Madur ya, mungkin sudah kenal semua dari 3 prodi mahasiswa yang join pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ya, memang judul kita hari ini adalah sosialisasi SPS Sekolah Pascasarjana Unitri mengenai batas masa studi dan KTW. Apa itu KTW ya? Kelulusan tepat waktu ya. Mohon izin Pak Irawan bisa share screen ya tentang PPT biar kita bisa ketahui bersama dengan audien yang sudah join di pagi hari ini. Nah, baik, terima kasih Pak Irawan.
ya terkait dengan judul ya, sosialisasi sekolah pasca sarjana Unitri mengenai batas waktu studi dan KTW. Jadi beberapa hal yang next ya, mungkin bisa di ini baik ya. Jadi ada sedikitnya 5 hal yang akan kami sampaikan ya di pertemuan ini. Yang pertama, batas masa studi mahasiswa. Ya, kita tahu bahwa masa studi S2 ini relatif lebih pendek dibandingkan S1 maupun S3. Jadi ada waktu untuk S2 itu 4 semester atau 2 tahun. Kalau ini dikatakan lulus tepat waktu, itu antara 2 sampai 2,5 tahun itu masih masuk ya. Jadi batasannya 4 tahun itu di DO. Ya, ini mengenai masa studi S2. Nah, sekilas ya, jadi bagaimana surat peringatan pertama, kedua, dan seterusnya, ini manakala mahasiswa dalam waktu tertentu belum menyelesaikan tahapan itu ya. Jadi biasanya ketika berbagai persyaratan itu tidak dipenuhi, mulai dari ikut matrikulasi, kemudian ada ikut diklat penyusunan tesis, diklat penyusunan jurnal ilmiah, kemudian TPA, TOEFL, dan lain-lain. Manakala ini tidak dipenuhi oleh mahasiswa, kemudian waktunya semakin mepet ya, sampai misalkan menjelang 4 tahun ya tentu, atau mungkin 1 tahun sebelumnya itu ada surat peringatan pertama maupun surat peringatan kedua. Nah, kemudian permasalahan mahasiswa ya, masalah ini sangat sering kali terjadi, baik itu menyangkut tentang masalah dari mahasiswa sendiri ya, misalkan mereka tidak bisa membagi waktu antara kerja atau kesibukannya dan progres di kampus. Kemudian juga bisa disebabkan karena komunikasi dengan dosen pembimbing. Itu juga bisa. Juga bisa disebabkan karena faktor finansial, misalkan administrasi dan seterusnya. Itu problem-problem yang dihadapi. Bisa juga kaitannya dengan jurnal, misalkan harusnya kelengkapan untuk maju ujian tesis harus menunjukkan jurnal yang publish di Sinta 4 ya, misalkan ternyata mahasiswa belum bisa menunjukkan hal itu. Nah, itu juga menjadi masalah. Nah, solusinya bagaimana? Terkait dengan permasalahan yang ada dari pasca, ya khususnya pimpinan ya, dari Bu Dekan, ini akan biasanya koordinasi dengan Wakil Dekan untuk bagaimana solusi itu diberikan kepada masing-masing mahasiswa ya, terkait dengan problem yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi. Tentunya permasalahan-permasalahan ini nggak akan sama antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Ya, sangat bergantung dari individu masing-masing. Baik, mungkin slide selanjutnya, Pak Irawan. Okay, terima kasih. Jadi untuk hasil progres studi ya, jadi ini apa yang dimaksud dengan progres studi, dari rekapan melalui Google Form, 60% sudah mengisi Google Form, sisanya belum mengisi Google Form. Nah, ini salah satu contoh ya, jadi bagaimana progres mahasiswa ini bisa diketahui. Kemudian mahasiswa banyak yang lalai belum mengerjakan tesis. Nah, ini salah satu kendala yang sering terjadi ya, ketika sibuk kerja, sibuk mencari uang, ya, sibuk di masing-masing mungkin keluarga, mengurusi anak, istri, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadikan mahasiswa itu lalai, ya. Akhirnya kayak sembuh aiwis, nah, misalnya gitu ya. Nanti aja lah tesis ini kita kerjakan. Nah, itu yang sering dihadapi. Padahal kalau kita disiplin ya, masih disiplin bagaimana mereka ketika mengerjakan tesis ini bisa fokus. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang ini tidak menghadapi problem atau masalah, tidak mungkin. Pasti ada masalah dalam kehidupan ini. Nah, cuman bagaimana
kehilangan momen ini nggak akan terjadi. Misal ya, di kantor itu sibuknya luar biasa karena ada kegiatan tertentu atau program tertentu. Namun mahasiswa yang bersangkutan masih menyempatkan diri, ya, entah itu mungkin setengah jam atau 1 jam di sela-sela mau tidur misalkan, itu masih buka laptopnya. Saya perlu melanjutkan apa yang saya tulis kemarin. Nah itu salah satu contoh disiplin ya. Jadi bagaimana orang yang lalai, kebalikannya adalah disiplin ini, inilah yang justru akan mengantarkan mahasiswa yang bersangkutan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Berikutnya, mahasiswa belum melengkapi persyaratan untuk maju seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis. Ya, jadi di sini ada beberapa syarat ya. Saya akan mencoba membacakan apa persyaratan atau ketentuan untuk mengikuti ujian proposal ya. Yang pertama, riwayat pembayaran SPP beserta aslinya ya, buktinya ini sudah melunasi biaya kuliah 75%, itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, 3 rangkap proposal tesis diserahkan ke admin pasca sarjana. Ini mau ujian proposal atau sempro. Kemudian yang ketiga, fotokopi kartu konsultasi tesis yang berisi bimbingan minimal 8 kali dan sudah ACC sempro dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Nah, berikutnya untuk syarat seminar hasil, yang pertama, riwayat pembayaran SPP asli beserta buktinya sudah melunasi biaya kuliah 85%. Kemudian yang kedua, menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi ijazah S1 dan transkrip S1. Yang keempat, sertifikat TPA dengan nilai skor minimal 450. Kemudian yang kelima, sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450. Biasanya 2 sertifikat ini selalu berwarna ya, jadi bukan hitam putih, mungkin di print berwarna. Kalau itu yang aslinya, jadi Anda masih punya dokumen. Kemudian kartu konsultasi tesis ini di fotokopi, kemudian minimal ada 18 kali bimbingan. Ya, jadi kalau dibagi 2 ya, masing-masing pembimbing 1 dan 2, maka totalnya adalah 9 kali bimbingan. Dan ACC seminar hasil. Kemudian yang ketujuh, bukti submit jurnal yang sudah accepted, sudah diterima. Jadi jurnalnya tidak lagi atau masih belum atau masih disubmit, tapi sudah accepted, sudah diterima. Dan bukti LUA ya, minimal. Jadi kalau belum terbit ada LUA-nya. Yang terakreditasi Sinta 4, kalau itu jurnal nasional. Kalau internasional, untuk mahasiswa reguler, dan ini harus di print out ya, atau di print untuk jurnal internasionalnya maupun jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 tadi. Kemudian yang kedelapan, kartu seminar tesis asli dan fotokopi minimal mengikuti 10 kali. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengikuti seminar tesis atau seminar hasil atau seminar proposal, mungkin bisa segera mengikuti, karena syarat untuk ujian seminar hasil adalah pernah mengikuti sebanyak 10 kali seminar tesis ya, seminar hasil maupun seminar tesis atau proposal. Berikutnya, untuk syarat ujian tesis. Yang pertama, riwayat pembayaran SPP asli dan ujian tesis yang besarannya itu adalah 1.100.000 ya, dengan ada tanda bukti yang nanti ditunjukkan. Jadi sudah lunas biaya administrasi. Kemudian yang kedua, menyerahkan scan atau fotokopi KTP dan KK. Yang ketiga, menyerahkan pas foto berwarna pakaian nasional ya, hitam putih, pakai jas, berdasi. Kemudian pas foto berwarna dengan latar belakang biru, ukuran 4x6 2 lembar. Dan pas foto hitam putih
background putih ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar. Ini untuk ijazah. Yang keempat, menyerahkan fotokopi ijazah S1 dan fotokopi transkrip nilai S1. Yang kelima, sertifikat TOEFL dengan nilai skor minimal 450 dan sertifikat TPA dengan skor nilai minimal 450. Berikutnya, kartu konsultasi tesis yang asli, minimal sudah konsultasi sebanyak 20 kali ya, untuk pembimbing 1 10 kali, pembimbing 2 10 kali. Kemudian menyerahkan KRS terakhir, selanjutnya menyerahkan bukti accepted dan bukti LA ya, minimal terakreditasi 4 atau jurnal internasional untuk kelas reguler. Sedangkan untuk kelas internasional terakreditasi Scopus minimal Q3 atau Q4, dan ini di print out jurnalnya. Kemudian yang ke-10 ya, file jurnal dan tesis kirim melalui email pascasarjana@unitri.ac.id. Yang ke-11, kartu seminar proposal dan kartu seminar hasil asli minimal telah mengikuti 10 kali seminar tersebut. Yang terakhir, yang ke-12, menyerahkan sertifikat diklat penulisan jurnal ilmiah dan sertifikat diklat penulisan tesis ya. Jadi ini syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk bisa maju pada ujian tesis. Berikutnya ya, jadi ada beberapa kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian studi. Yang pertama, kurangnya komunikasi mahasiswa kepada dosen, kepada KPS, dan kepada unit pengelola. Jadi misalkan ada syarat apa, tidak tahu. Kemudian harus kapan ujian, tidak tahu caranya, prosesnya. Ya. Jadi secara singkat ya, jadi bagaimana contoh komunikasi ini, mahasiswa komunikasi dengan unit pengelola, misalnya gitu. Kalau mau mengajukan ujian, entah itu Sempro, Semhas maupun ujian akhir. Terlebih dahulu, mahasiswa tentunya sudah bimbingan dengan dosen pembimbing 1 dan 2, dan sudah mendapatkan ACC, itu yang terpenting. Ya. Jadi kalau untuk ujian akhir, KPS akan menentukan pengujinya, penguji tiganya siapa. Nah, untuk mahasiswa awal, mengajukan judul ya kepada kepala program studi untuk ditentukan, dipilihkan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Hambatan yang kedua dalam proses penyelesaian studi itu kurangnya referensi ya, jadi entah itu buku, entah itu jurnal. Nah, dengan diketahuinya referensi ya, seringkali pembimbingnya ini memiliki jurnal dan buku ya, hampir semua pembimbing itu memiliki buku dan jurnal. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi selain referensi dari luar pembimbing. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menyelesaikan biaya studi, ini kendala yang ketiga, ya entah karena uangnya istilah Malang itu ngedum ya, atau peruntukannya atau posnya ya, ini mungkin agak sulit untuk mengarahkan ke biaya studi, yang ini juga menjadi kendala. Yang terakhir, kemalasan atau tidak ada waktu atau kesibukan kerja. Nah, ini yang seperti yang tadi saya sampaikan, kebalikan kendala ini adalah mungkin mahasiswa harus disiplin mengatur waktunya ya. Jadi bagaimana tidak lagi malas, bagaimana di sela-sela kesibukannya tetap fokus kepada tesisnya atau tugas akhirnya. Berikutnya, Pak Irawan, mungkin bisa di next. Ya, oke. Upaya terhadap kendala, ya, bagaimana mengatasi kendala itu? Yang pertama, ada konsultasi yang langsung yang dilakukan dengan unit pengelola. Ya, jadi dari Sekolah Pascasarjana, kemudian bisa ke admin,
selanjutnya ke kepala program studi. Nah, kemudian kepala program studi mengumpulkan hasil progres studi dari masing-masing mahasiswa tadi dan melakukan evaluasi ya, seberapa jauh ya atau berapa persen mahasiswa yang si A, si B dan seterusnya. Berikutnya, KPS melaporkannya kepada GCM fakultas. Ya, jadi bagaimana kendala ini? Oh, ini ternyata kurang atau belum memiliki TPA. Kapan TPA akan dilaksanakan? Bagaimana cara pembayarannya? Ya, dari semua pembayaran TPA, TOEFL, Diklat dan sebagainya ini eh, melalui virtual account. Ya, ini untuk mahasiswa yang sekarang. Ya. Jadi kalau untuk yang lama mungkin masih ikuti model yang lama. Nah, kemudian BCM melaporkan ke Dekan Sekolah Pasca Sarjana untuk diambil kebijakan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing mahasiswa tersebut. Next, persyaratan maju ujian ya. Tadi secara detail sudah Bapak sampaikan, ini akan saya ulang sekilas ya, bahwa persyaratan maju ujian tesis ada indikatornya, ada waktunya. Nomor satu, sudah mengikuti matrikulasi bagi mahasiswa yang belum linier bagi angkatan baru. Pengumuman akan diumumkan di grup mahasiswa ya, yang sudah tentunya Anda semua sudah tahu ya, ada grup sekolah mahasiswa sekolah pasca sarjana. Nah, waktunya kapan? Yaitu dilaksanakan ketika awal semester 1. Kemudian yang kedua, sudah mengikuti tes TPA dan TOEFL secara keseluruhan ya. Kemudian semua angkatan, all angkatan ya, semua angkatan dan dinyatakan lulus untuk TPA 500 skornya, untuk TOEFL 450 fotokopi warna hasilnya. Jadi ini outputnya ya, ada fotokopi berwarna untuk TPA dan TOEFL ini atau sertifikat ini. Kemudian kapan waktunya? Ini selama studi ya, sepanjang belum sampai kena DO. Mungkin itu ya. Jadi kayak jangan sampai lah ya. Kita berharap semua mahasiswa ini nggak kena DO. Nah, kemudian yang ketiga memproses transkrip akademik sementara dan KRS terakhir melapor ke admin sekolah pasca sarjana. Jadi untuk transkrip ya, manakala kesulitan ya ini bisa dibantu oleh kepala program studi ya dengan melalui Siap NG-nya KPS, kemudian di situ ada transkrip sementara dari masing-masing mahasiswa. Nah ini sehingga bisa untuk syarat atau sebagai syarat dari mahasiswa yang bersangkutan. Waktunya ketika mau maju ujian. Kemudian yang keempat, membuat daftar pelaporan SPP dari awal sampai akhir diberikan ke admin universitas ya, ke Bu Hedi. Jadi Anda mulai dari sekarang ya, baik mahasiswa putra maupun putri, semua prodi usahakan membuat laporan ini ya, mungkin di Word atau apa gitu ya, nanti tulis saja kapan bayar SPP, berapa jumlahnya, ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, sehingga ketika mau ujian sudah siap ya, tinggal menunjukkan aja. Kita sudah bayar sekian juta, sekian puluh persen. Sehingga mudah untuk menentukan 60% kah, 80% kah, 85% atau 100%. Itu akan sangat mudah. 75% yang awal tadi ya. Ini kapan waktunya? Sekarang dan ketika akan seminar. Yang kelima, menyerahkan bukti lunas SPP, regis, ujian tesis. Nah, untuk khusus ujian tesis ini bayarnya di universitas, ya. Jadi 1.100.000 ini ke Bu Hedi. Waktunya ketika akan ujian. Nah, kok ya pindah sendiri slide-nya. Pak Irawan, slide-nya hilang ya? Ya, minta di-share screen lagi Pak Irawan. Is not host. Tuh, tidak menjadi host sekarang Pak Irawan. Hostnya siapa? Maaf ya, ini ada trouble. Ternyata PPT-nya hilang ya, maksudnya nggak tampil ya. Mungkin bisa dibantu bulan atau yang lain ya. Jadi tadi slide-nya di tabel ya, jadi masih
di tabel. Nah, oke, terima kasih. Muncul lagi ya. Ini kita lanjutkan. Jadi menyerah tadi pembayaran ya, saya ulangi sedikit ya. Jadi menyerahkan bukti lunas SPP, regis, ujian tesis, khusus untuk ujian tesis, ini 1.100.000 dan ini dibayarkan ke Bu Hedi untuk angkatan lama ya. Nah, kemudian waktunya ketika akan ujian. Selanjutnya, menyerahkan kartu konsultasi tesis minimal 10 kali dan kartu mengikuti pelatihan sekolah pasca sarjana. Jadi ada kartu konsultasi tesis ya minimal 10 kali. Tentunya kepada pembimbing atau kedua pembimbing. Kemudian fotokopi sertifikat diklat jurnal dan diklat penulisan tesis. Yang berikutnya print bukti accepted jurnal beserta jurnalnya. Jadi kalau belum terbit, belum publish jurnalnya, maka yang diserahkan adalah LUA-nya ya. Jadi ini menjadi bukti sudah accepted, sudah diterima oleh pengelolanya. Berikutnya, tadi mana yang bawahnya ya? Kok kayak ketutupan ini? Oke. Nah, baik ya. Ini kok nggak muncul ya yang di bawah ya? Print jurnal dan seterusnya. Mbak Ulan bisa bacakan yang di bawah selain print bukti accepted jurnal. Oh ya, ini udah kelihatan. Hilang lagi. Baik, mungkin saya lihat cadangan ya. Jadi kalau ini yang print out. Print bukti accepted jurnal, kemudian menyerahkan draft tesis rangkap 3 ya, draft tesis rangkap 3 ke admin sekolah pasca sarjana, kemudian menyerahkan fotokopi KTP, KK dan pas foto. Nah, next. Ya, baik ya. Jadi berikutnya ini adalah tentang KTW. Apa KTW itu? Kelulusan tepat waktu itu ya. Jadi kalau mungkin Bapak bisa jelaskan sekilas gitu ya. Kelulusan tepat waktu ini waktunya kan 2 tahun sampai 2,5 tahun. Untuk DO 4 tahun. Kalau bisa lulus cepat, kenapa harus menunggu mendekati DO? Ini motonya ya. Jadi Anda bisa lulus tepat waktu manakala mengikuti beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mulai dengan persyaratan, kemudian kapan pelaksanaan syarat itu dilakukan, kemudian berapa kali konsultasi dengan pembimbing dilakukan, kemudian kapan waktunya mengajukan seminar, hasil atau proposal dulu, hasil dan seterusnya, kepada siapa dan seterusnya. Jadi ini harus diketahui. Kalau itu diketahui awal oleh mahasiswa, maka mahasiswa lebih lancar ya dalam proses bagaimana kelulusan tepat waktu ini bisa dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi tentunya kalau kita lihat dari awal ya, jadi untuk mata kuliah kan hanya 2 semester ya, jadi ini harus lulus semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian administrasi harus sudah dibereskan semua. Kalau tadi menyangkut tentang ujian Sempro harus 75%, ikutilah itu ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Termasuk kalau syaratnya harus asisi dosen, ya rajin-rajinlah konsultasi atau pembimbingan dengan dosen pembimbingnya dan seterusnya ya. Baik, ini ada gambar beberapa ya. Jadi bagaimana penerimaan mahasiswa yang kemarin dilakukan di STP, terus kemudian sempat komunikasi dengan Zoom yang dilakukan dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi media ya. Jadi bagaimana bagi Anda yang jauh pun ya, jadi ketika pembimbingan sudah diplot, ya, diajukan judulnya, ditentukan pembimbingnya, ya maka rajin-rajinlah mengerjakan revisi dan konsultasi dengan pembimbingnya. Nah, itu tentang KTW di slide ini. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, baik. Jadi ada upaya perbaikan input mahasiswa baru.
Ya, jadi kalau tadi menjadi syaratnya mengikuti tes TPA dengan skor 450, kalau itu mahasiswa kurang dari skor ini, maka bisa mengikuti lagi tes TPA yang selanjutnya. Nah, wajib mengikuti tes TOEFL dengan skor minimal 450 dan seterusnya ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian mengikuti matrikulasi bagi mahasiswa yang baru yang tidak linier. Kalau linier tidak perlu ikut matrikulasi karena sudah sesuai bidang ilmunya. Kemudian yang keempat, mengikuti studi banding dan kuliah tamu atau wajib. Jadi ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh uh, sekolah pasca sarjana yang sifatnya wajib, yaitu mengikuti studi banding atau kuliah tamu. Jadi nanti akan diinfokan pengumuman tentang kapan studi banding itu dilakukan, kemana studi banding ini dilaksanakan, kapan kuliah tamu itu diselenggarakan, siapa keynote speaker-nya ya, pembicaranya dan seterusnya. Nanti tentunya kalau kaitan dengan kuliah tamu pasti ada sertifikatnya yang menjadi bukti bahwa Anda sudah mengikuti kuliah tamu tersebut. Lalu studi banding ya, salah satu dokumen pasti ada ya, mungkin berupa foto dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti pelatihan SEM, Strata, Manajemen Digital, UMKM, Kebijakan Publik Kepemimpinan, workshop, akses jurnal sebagai referensi tesis dan jurnal serta citasi Mendeley. Jadi ini sifatnya sesuai dengan prodi masing-masing ya. Jadi kalau misalkan nih di MAP, kalau itu tidak ada kaitannya dengan pelatihan SEM, ya tentu nggak akan dilaksanakan di MAP misalkan gitu. Nah, kemudian kalau itu menyangkut tentang UMKM, misalkan gitu ya, atau manajemen digital, nah ini mungkin lebih mengarah ke prodi magister manajemen. Nah, sedangkan kebijakan publik kepemimpinan ini lebih kaitannya lebih erat dengan MAP, Magister Administrasi Publik. Nah, kalau itu tentang Mendeley, ya ini saya pikir semua prodi ya ini harus mengikuti karena bagaimana membuat daftar pustaka supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh baik itu institusi maupun penerbit jurnal yang kita tuju. Jadi biasanya selalu Mendeley yang menjadi syarat. Ini harus di-Mendeley, daftar pustakanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada upaya untuk melakukan perbaikan jurnal dan tesis mahasiswa. Jadi ini untuk memudahkan mengetahui itu dan bagaimana memahami itu, ada diklat penulisan jurnal sampai dengan submit, dan juga ada diklat penulisan tesis itu sendiri ya. Jadi bagaimana membuat latar belakang, bagaimana tentang kajian pustakanya, bagaimana tentang metodologi dan lain sebagainya. Nah, dengan mengikuti diklat penulisan tesis ini akan lebih memudahkan mahasiswa bisa menyelesaikan tesis yang dikerjakannya. Next. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk semua angkatan wajib aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan HIMPAS. Jadi kita tahu akhir November kemarin ini pengurus HIMPAS yang baru telah dibentuk. Ya, jadi sudah terbentuk. Ya, di sebelah kanan kita lihat ya orang-orangnya, susunan kepengurusan yang ada di sebelah kanan. Apa tujuannya dari HIMPAS? Yang pertama, untuk meningkatkan prestasi minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Jadi misalkan ada lomba karya ilmiah yang diselenggarakan oleh kampus lain ya, baik negeri maupun swasta. Nah, mahasiswa pasca sarjana Unigri mengikuti lomba itu. Nah, manakala menorehkan prestasi ya, misalkan juara umum, juara harapan, 1, 2, 3 atau juara 1, 2, 3 dan sebagainya, itulah prestasi mahasiswa yang diakui ya oleh penyelenggara lomba ya, biasanya institusi yang bersangkutan yang bertanggung jawab untuk mereka memberikan apresiasi, penghargaan ataupun prestasi mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua mendukung program kerja PPS ya, kegiatan program pasca sarjana seperti seminar nasional, seminar internasional,
kuliah tamu dan penyelenggaraan diklat ya. Jadi ini yang harus didukung. Kemudian yang ketiga, mendukung semua kegiatan program kerja dari sekolah pasca sarjana. Ini dalam mencapai akreditasi yang diharapkan bisa unggul ya. Sekarang sudah baik sekali untuk MAP, kemudian uh, untuk MEP juga sama, cuman belum melakukan akreditasi yang sesuai dengan periode masa berlakunya ya. Jadi kalau nggak salah MEP MAP itu akan dilaksanakan akreditasi berikutnya itu tahun 2028. Nah, untuk MM mungkin tidak lama lagi ya, bulan ya. Jadi ada yang paling dekat adalah MM, program Magister Management. Next. Berikutnya untuk etika komunikasi dan mahasiswa ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa faktor yang penting yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi. Nah, karena manusia ini kan kita punya rasa ya, perasaan ya, dan lain sebagainya ya. Selain dikasih karena Tuhan ini akal pikiran dan lain sebagainya. Jadi kalau kita etikanya, komunikasinya bagus ya, nggak ada apa istilah Malang itu bikin orang itu sakit hati dan sebagainya, itu saya pikir aman ya. Nah, salah satu hal yang sering ya kita ketahui itu timingnya, waktunya, kapan komunikasi itu dilakukan antara mahasiswa dengan dosen. Ya, jadi di slide ini kita tahu, misalkan nih, kalau pagi misalnya antara jam 7 sampai jam 8. Nah, ini waktu yang tepat. Kemudian jangan WA pada jam kantor atau jam sibuk, ya, atau mungkin jam istirahat malam dan siang. Ya. Siang jam 12 sampai jam 1, kalau malam ya kita tahulah ya, mungkin orang tidur malam ada yang jam 8, jam 9, dan seterusnya. Kemudian kalau itu menghubungi dosen, pembimbing, atau mungkin pengelola dan sebagainya, akan sangat bagus ketika menyebutkan dulu, misalkan selamat malam, nama saya ini, apa bisa besok atau lusa jam ini, atau mungkin menemui atau kiranya kapan bisa saya menghadap Bapak Ibu pembimbing dan sebagainya. Itu salah satu contoh etika komunikasi mahasiswa. Nah, karena pentingnya etika komunikasi ini, seringkali ya beberapa teman itu saya ngobrol, entah itu di S1, S2, dan S3, kalau komunikasinya nggak baik dengan pembimbing ataupun pengelola dan sebagainya, sudah alamat ya. Jadi seseorang ini akan terhambat lulusnya ya, karena dosen yang misalkan wah ini mahasiswa ini seringkali tidak beretika misalnya. Jadi akhirnya untuk bisa ketemu itu sulit ya, akhirnya menghindar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena komunikasi yang tidak terbangun secara baik. Nah, jadi akhirnya ada ganjalan, ada ketidaksukaan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus dihindari. Jadi usahakan komunikasi yang baik. Nah, kemudian jangan, istilah Malang itu harus punya unggah-ungguh gitu ya. Jangan sampai Anda misal masuk ke ruangan KPS atau ke dekan dan lain-lain itu, Anda nggak ketuk pintu langsung masuk misalnya gitu, nggak selamat pagi, assalamualaikum. Itu juga contoh ya, jangan sampai hal itu dilakukan karena itu menjadi awal ketidakharmonisan komunikasi yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen maupun pembimbing dan lain-lain. Next. Nah, ini ada tip untuk lulus tepat waktu. Jalin komunikasi yang baik dengan dosen sekolah pasca sarjana, mulai dari dekan, kemudian KPS, admin ya. Jadi mungkin kalau pembimbingnya kebetulan wakil dekan ya wakil dekan juga lah begitu ya. Kebetulan nggak masuk ya. Jadi baik. Jadi artinya komunikasi ini kepada siapa saja yang terkait ya. Misalkan kalau itu kaitannya dengan pembayaran ya, tentang ke admin. Kalau itu kaitannya dengan pembimbing dan sebagainya, mungkin ke KPS ya. Jadi karena mahasiswa itu nggak ada hubungannya dengan SDM, maka di sini memang wakil dekan tidak masuk ya. Oke lah, tadi juk saja ya. Nah, kemudian membuat rancangan penelitian sebelum awal semester dan membuat planning studi atau deadline dan penyelesaian semua syarat ujian. Jadi ada baiknya Anda membuat kira-kira saya ini nanti akan mengambil judul apa,
di tesis saya nanti. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi sambil kuliah, mungkin di semester 1, semester 2, konsultasikanlah. Ya, apalagi kalau itu mata kuliah tentang METPEN, metodologi penelitian, itu sangat sangat bagus ya, atau mungkin filsafat ilmu, atau filsafat administrasi dan sebagainya, atau yang lainnya lah ya, yang mirip-mirip ada hubungannya dengan itu, Anda bisa menyampaikan ide ya, kira-kira saya akan membuat judul tentang ini penelitian saya nanti. Nah, kemudian harus ada planning yang jelas. Jadi misalkan di semester 2 akhir, judul itu sudah diajukan, ya kalau bisa jangan mengajukan judul hanya satu. Supaya apa? Ada pilihan, ya misalkan Anda membuat judul 3, atau 4, atau 5 gitu ya. Nah, itu sangat bagus. Ada pilihan yang nanti oleh Bapak Ibu KPS ini dipilihkan yang terbaik, yang sesuai ya dengan kurikulum maupun sesuai dengan pedoman yang lain. Nah, kemudian untuk syarat ujian tadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, mulai syarat Sempro, Semhas, dan ujian akhir, itu tolong dipahami sehingga ketika Anda mau ujian tidak lagi oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, enggak, tapi sudah lengkap syaratnya ini karena akan diceklis ya oleh Bu Dekan nantinya yang di penghujung itu sebelumnya ke admin ya. Oh, ini syarat SPP pembayaran 75%, oke sudah melampaui untuk Sempro. Syarat kedua, misalkan untuk sudah menyelesaikan studi di semester 1, 2, ternyata KS-nya ada, oke. Dan seterusnya ya, semacam itu. Jadi akhirnya tidak menghambat Anda ketika mau maju ke baik itu Sempro, Semhas maupun ujian akhir. Berikutnya, susun proposal di semester 1. Nah, ini ada baiknya ketika mata kuliah tadi yang Bapak sampaikan, Anda sudah membuat kira-kira proposal saya itu seperti apa. Nah, sebenarnya ini kalau kita kaitkan dengan di luar sana ya, itu kebalikannya. Kalau di luar itu misalkan mau kuliah S2 atau S3, buat proposal dulu. Kemudian disampaikanlah ke calon pembimbing. Kalau itu kalau untuk ke luar negeri ya. Nah, ini kalau ini lebih mudah di Indonesia. Jadi buat dulu di semester 1, kemudian lengkapi mulai bab 1, 2, 3 dan seterusnya sampai daftar pustaka, referensi ya. Nah, kemudian jurnal-jurnal di-download dan sebagainya, kemudian dikonsultasikan. Nah, ini yang di dalam negeri ya, khususnya di United seperti itu. Nah, jadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Next, monggo Pak Irawan. Sekian dan terima kasih ya. Baik, jadi itu penjelasan tentang KTW. Barangkali dari Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Nanti Baik. aku ya oke, silakan saya kembalikan ke Bu Wulan ya. Nah, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Cahyo atas Oke, pemberian sama-sama. materi kita hari ini. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya jika ingin ada yang ditanyakan maupun diskusi, saya persilahkan untuk Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya atau diskusi, kita tampung untuk hari ini. Ini yang rajin itu biasanya Pak Roni. Pak Roni masih ada? Hadir, Bu. Ada yang ingin ditanyakan Pak Roni? Eh, baik, mungkin sedikit aja, Bu. Mm-mm. Mohon maaf, saya kameranya lagi. Yang mau saya tanyakan itu yang pelatihan yang selain tesis atau publikasi itu, Bu. Misalnya yang pengolahan data, analisis data, misalnya pakai SEM itu dijadwalkan kira-kira kapan ya, Bu ya? Biar kami juga bisa mengikuti, karena saya diminta analisisnya pakai SEM, tapi saya baru belajarnya lewat buku sih, belum ada pelatihannya. Oke, mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Monggo Pak Cahyo. Baik, terima kasih Bu Wulan ya. Mungkin saya langsung jawab ya. Jadi pertanyaan dari Pak Roni tadi, eh, jadwal SEM, nah kapan diselenggarakan ya? Sebagaimana biasanya ya, pendaftaran diklat, pendaftaran TPA, TOEFL dan sebagainya ini selalu di-share di grup mahasiswa sekolah pasca sarjana. Dan
kalau nggak salah ya, jadi ini sekitar 1 tahunan ya periodisasinya ya. Selama ini, nggak tahu kalau nanti situasional ya, misalkan Bu Dekan melihat animo mahasiswa yang ikut ini banyak, karena biasanya ada batas minimal untuk bagaimana program ini diselenggarakan. Ya, mohon maaf karena juga ada kaitannya dengan narasumber ya, keynote-nya, kemudian kaitannya dengan peserta minimal yang harus ada gitu ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Roni ini jawaban pastinya belum bisa ya Bapak memberi karena posisi hari ini Bu Dekan tadi masih ada acara di UB, jadi belum bisa bergabung di Zoom ini. Cuman saya ngasih penjelasan secara umum. Jadi biasanya untuk pelaksanaannya itu akan disampaikan jauh-jauh hari ke mahasiswa. Nah, kemudian kapan pelaksanaan akan dilaksanakan dan berapa besaran dan sebagainya itu juga akan diinfokan. Jadi nanti bisa rajin-rajin melihat info di mahasiswa sekolah pasca sarjana. Mungkin itu ya Pak Roni ya informasi jawaban sementara. Kalau nanti ingin lebih jelas ya nanti bisa ditanyakan ke Bu Dekan atau mungkin dari Bu Wulan atau Bapak Ibu KPS ya, mungkin Pak Budi, Bu Risna atau Bu Wulan sendiri ada tambahan boleh ya tentang jawaban kapan penyelenggaraan SEM ini jadwalnya ini dilaksanakan. Monggo kalau ada yang jawaban yang lain dipersilahkan. Terima kasih Pak Cahyo menambahkan. Sami-sami Pak Budi, monggo Pak. Bapak Ibu, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi sudah disampaikan secara lengkap. Saya hanya menambahkan aja bahwa kelulusan tepat waktu ini memang sangat dibutuhkan Bapak Ibu karena dalam borang akreditasi kelulusan tepat waktu ini dilihat oleh asesor dan nilainya sangat tinggi ya, nilainya sangat tinggi. Nah, sehingga kalau program studi kita ini menginginkan akreditasinya lebih baik lagi, maka salah satu indikator yang dinilai adalah kelulusan tepat waktu dan ini nilainya sangat tinggi dalam borang akreditasi. Maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan tesisnya supaya prosentasi KTW kami ini tinggi ya. Kalau prosentase KTW kami rendah, ya kami agak berat untuk untuk mempertahankan akreditasi itu menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi stagnan atau bisa nilainya lebih di bawahnya ini. Makanya kenapa acara ini sangat perlu untuk diadakan karena Bapak Ibu supaya memahami masalah ini ya dan kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua ya mohon kerjasamanya. Jadi untuk pasca sarjana ini lulus tercepat satu tahun 8 bulan sih Pak Cahyon sih. Minimal harus lebih dari 18 bulan, Pak. Oh, minimal, minimal lebih dari 18 bulan nih Pak Cahyon, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau 1,8 sudah boleh Pak Cahyon? Belum, Pak. Oh, jadi belum, minimal 19. Berarti minimal 19, minimal 19 ya. Berarti minimal untuk bisa lulus cepat waktu 19, terus maksimalnya 4 tahun nih Pak Cahyon, Nggih, Pak, betul, Pak. Maksimal 4 tahun. Nah, jadi saya mohon Bapak Ibu bisa lulus pada ring-ring 2 tahun lah gitu ya. 2 tahun atau 2,5 tahun supaya KTW kami tercapai gitu. Saya mohon dengan sangat kerjasamanya dari Bapak Ibu. Monggo kami selalu stay di kampus. Kalau Bapak Ibu menginginkan ke kampus hari apapun, jam berapapun, insya Allah kami siap melayani. Jadi, mekatan Pak Cahyo, Bu Wulan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi. Begitu ya Pak Rami ya. Jawaban singkat dari Pak Cahyo nanti akan kita diskusikan kapan diadakannya untuk pelatihan SEM.
kemungkinan di awal kita akan yang pertama nanti akan diagendakan untuk TPA dulu. Jadi nanti mohon diinformasikan ke Bapak Ibu yang belum mengikuti TPA, mohon segera mendaftarkan nanti biar kita segera menjadwalkan untuk apa namanya untuk pengadaan TPA. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan untuk TPA, visa dan lain-lain nanti melalui virtual account ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Cahyo. Nanti bisa koordinasi kalau mau ada yang diperlukan di kampus. Kami semua tim Sekolah Pascasarjana selalu siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau diskusi kita tidak apa-apa untuk hari ini. Bapak Ibu yang lain, monggo. Izin bertanya, Bu Bulan. Oh, silakan Bapak Sumiati, saya persilakan. Terima kasih. Yang saya tanyakan untuk diklat-diklat yang 3 jenis tadi itu di grup itu infonya masih belum lengkap. Saya belum paham terkait dengan metode pembayaran, biaya berapa dan lain-lain. Mungkin di grup bisa dilengkapi atau pripun ya. Yang ada di link itu mendaftar aja, begitukah sementara Ibu? Atur. Baik, Bapak, terima kasih. Memang di link itu masih mendata pendaftaran, Pak. Karena kan untuk pengadaan TPA ini minimal harus 10 orang dulu. Makanya kita himbau untuk pendaftaran di link. Nanti dari virtual account, kita akan ada laporan siapa saja yang sudah membayar. Baru kalau minimal tidak ada 10 orang, Bapak, nanti kita akan melakukan untuk tes TPA, visa dan lain-lain. Untuk pembayaran dan yang lain-lain, monggo, tadi juga jam memberikan jawab, bisa kita. Baik, Bu Ulan ya, saya mau izin mungkin menambahkan sedikit dari pertanyaannya Pak Sumiati ya. Jadi kalau selama ini tentang biaya TPA itu kalau nggak salah 200 apa 250 gitu ya, saya kurang ingat persisnya ya, jadi berkisar itulah 200 atau ya 200-an lah. Nah untuk penulisan diklat jurnal dan penulisan tesis ya, diklat penulisan tesis ini itu masing-masing selama itu 250-an ya, jadi kalau dua hal ini kan 500, terus TPA anggap aja 200, 700 ya. Jadi untuk itu kalau TOEFL ini akan biasanya kalau nominalnya saya kurang tahu ya, ini di apa ILC apa itu bulan yang di Galunggung itu ya. Galunggung. Ya di IDP betul IDP di Galunggung. Jadi itu kalau nggak salah ya sekitar 250 itu berapa ya, saya kurang tahu kalau ini. Biasanya mahasiswa langsung ke sana Pak Sumedi ya kalau untuk TOEFL. Oh, 150. Oh ya. Nah itu ya informasi dari Bulan tentang ini, atau mungkin tambahan sedikit tentang besaran ya, tadi pertanyaan Pak Sumiati itu ya Pak Sumiati ya. Mungkin itu saya kembalikan ke Bulan, moga Bulan. Mute Bulan, suaranya nggak ada. Bulan suaranya mute ya, jadi nggak keluar. Nggak, suaranya nggak muncul. Tes Bulan. Oh suaranya kecil, ini keluar suaranya lebih pelan. Sudah terdengar Pak? Kalau ini udah terdengar ini ya. Oh iya, sudah ya Pak ya berarti ya. Ya ini udah terdengar kalau sekarang. Oh ya, iya. okay. Ada terputus koneksi Pak. Oh iya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu semuanya. Pak Suminadi tadi sudah terjawab. Nanti kalau terima kasih Bu Wulan, terima kasih. Sami-sami Bapak nanti bisa ada yang di sini kan nanti bisa diskusi lewat
Ya, ya Pak, untuk depannya mungkin bisa langsung ke Siap, KPU ini bisa siap, menemukan matur nuwun. sumber yang Cahyo. Ya, sama-sama Pak Sumiati. Oh iya, Bu Wulan Mungkin mungkin ada yang lain? ini ya nambahkan sedikit yang agak agak berbeda ya, tapi intinya bagi mahasiswa di 3 prodi yang ingin KTW-nya ini lulusnya itu sesuai dengan KTW, lulusan tepat waktu, usahakan rajin-rajinlah ke kampus, biasanya itu. Atau konsultasi dengan pembimbingnya, itulah salah satu tambahan sedikit. Moga Bu Wulan lanjut. Suaranya Bu Wulan kok pelan ya, jadi kayak kayak sangat kecil gitu Bu Wulan suaranya. Tadi awalnya tadi besar ya, maksudnya keras gitu, tapi lama-lama kalau pelan. Pak. Iya. Iya, modal kayak gak kayak di Iya. mute ya. Jadi nggak muncul suaranya. Iya, Bu Risna ya, suaranya Iya, Bu iya Wulan Pak, nggak dengar ya. suara dari Google. Iya, masih tetap ini. Apa perlu kalau perlu pakai ini apa namanya di laptop saya ke sini juga nggak apa-apa, moga. Beralih ke sini Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Mohon izin Bu dari saya. Iya, Martin. Ya, tadi masih menyambung dari sistem pendaftaran TPA, tes jurnal pelatihan. Mungkin yang perlu masih saya tanyakan di sini sistem pembayaran Bu. Setelah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan virtualnya itu sistemnya bagaimana Bu? Terima kasih. Sistem pembayaran mendapatkan virtual account untuk pembayaran TPA gitu ya Martin ya? Iya, kira-kira seperti itu Bu. Nanti dimintakan tidak itu. Baik Pak Cahyo. Baik ya, Mas Martin ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan virtual account atau sistem pembayaran ini. Nah, selama ini yang memberikan virtual account itu adalah dari Bu Hedi ya, jadi dari keuangan. Jadi ketika mahasiswa akan membayar diklat penulisan tesis atau diklat penulisan jurnal, itu tinggal menyampaikan, terus kemudian dikasihlah virtual account-nya. Atau biasanya kalau posisi di kampus ya, itu langsung bisa juga langsung pembayaran dilakukan. Biasanya gitu ya. Jadi nanti ada bukti pembayaran ini yang diberikan ke mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin itu Mas Martin ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Moga Bu Wulan dicoba mix-nya, siapa tahu sudah bisa. Saya beralih lagi ke sini Bapak Ibu. Oh, bisa ini. Sudah bisa. kedengaran ya Pak ya? Oh, sudah. Oke. Terima kasih untuk Martin. Mungkin ada yang lain lagi mau ditanyakan? Sudah sangat lengkap juga ya tadi dijelaskan oleh Pak Cahyo mengenai KTW, mengenai pembayaran, diklat jurnal, tesis, kemudian TPA. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya sedikit akan merangkum yang kita bahas untuk pagi ini ya. Sosialisasi KTW ini memang sangat penting yang sudah dijelaskan Pak Budi untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa sekolah pascasarjana Unitri mengenai batas masa studi. Mekanisme surat peringatan tadi juga dijelaskan untuk SP12, kemudian persyaratan akademik menuju ujian tesis, progres studi mahasiswa akan dievaluasi secara berkala oleh KPS prodi masing-masing dan ditindaklanjuti oleh dekan sekolah pascasarjana sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelesaian permasalahan akademik.
Jika ada kendala pada Bapak Ibu semuanya dalam masa studi nanti bisa langsung koordinasi dengan KPS masing-masing di prodi. Mungkin untuk sosialisasi KTW yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, oleh pemateri kita, Wakil Dekan Bapak Dr. Cahyo Sasmito, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi semua pihak Bapak Ibu semuanya. Semoga informasi kita hari ini bermanfaat dan kita semua bisa lulus tepat waktu. Harapan dari Pascasarjana Unitri. Sampai jumpa. Satu lagi Bapak Ibu ya, mohon nanti jika ada tetangga, saudara maupun teman yang mau sekolah S2 di Unitri, ada di MAP, MEP maupun di MM, nanti bisa menghubungi langsung dengan saya, bisa datang ke sini langsung maupun dengan KPS yang lain. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin untuk lab dulu. Waalaikumsalam Ada yang warahmatullahi wabarakatuh. dihalang dari Bapak Ibu bisa langsung konsultasi ke KPS masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk live dulu. Selamat siang semuanya. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa kembali Bapak Iya. Ibu.